udahlah, nggak usah main kriptoan seperti Bitcoin dan segala macam jenis mata uang kripto lainnya. Makanya ada orang yang mencoba menawarkan, ini loh yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Muncul di blockchain yang dengan algoritma tertentu yang nggak bisa diubah, nggak bisa di ini, tapi tetap ada kelemahannya. Wujud fisiknya nggak ada, kan? Betul. Karena nggak ada yang otoritas yang kontrol itu, nggak ada yang bisa menyesuaikan dengan kemaslahatan kehidupan. Kan dunia terus bergerak dan seterusnya. Yang kontrol, masa kehidupan manusia dikerahkan kepada robot atau algoritma tertentu di komputer setelah dia hancur. Ya, kalau ini hancur nih, nggak ada jaminan dalam bentuk materi yang ada, telah terjadi satu peristiwa besar yang menghancurkan jaringan-jaringan internet dan sebagainya. Habis. Gimana kita bisa kemudian memberikan jaminan kepastian terhadap aset kita? Anda menyimpan miliaran misalnya, ya dalam bentuk cryptocurrency, digital aja, angka aja semua tuh. Ya, terus setelah itu terjadi peristiwa, habis semua. Ya, taruhlah sistem itu misalnya kena kalau bank terbakar, ini uang bisa dicetak. Masih ada yang jamin. Bisa ada jamin. Gak ada jamin. Ini nggak ada yang jamin, nggak ada otoritas. Ini masalah kan? Iya. Habis di semua. Betul. Gitu. Nah ini persoalannya, ini diselesaikan. Nah, cuma tadi saya kembali kepada nubuat bahwa semua merindukan stabilitas dan Nabi udah ngasih solusi emas. Al-Quran berapa kali menyinggung tentang emas? Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Ya, kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahab wal fiddah, emas, perak dan sebagainya. Makanya di zaman Nabi berkehidupan itu kan dipopulerkannya logam, ya, logam mulia, uang emas bentuknya ada dinar, dirham. Mungkin di Indonesia juga dulu kan ada bentuk uang logam juga kan? Iya, Sir. Ya, yang di awal-awal malah logam kan di malah Nusantara kita kan dulu awal. 5 perak gitu. Nah, itu saya masih mengalami juga itu sampai 100 sampai 1000 malah. Iya, sampai 1000 yang ada gambar sawit itu. Yang perak itu kan 500-an tuh kayak bentuk emas juga ya. Betul. Walaupun dia mungkin sejatinya bukan emas murni gitu ya, ada kuningan mungkin apa dan tapi logam, kita kan budaya logam ini. Dan fikih kita itu di dalam Islam itu tentang logam tuh luar biasa. Ya, tentang logam luar biasa. Wah, ini kalau ngaji fikih kita bisa perdalam nih. Ya. Karena sudah dari 4 tahun yang lalu ya. Ini pembahasan ini sudah cukup lama dari berbagai ulama. Ulama-ulama sudah memberitahukan bahwa permainan kripto itu adalah goror. Ya, goror itu maksudnya adalah banyak ketidakpastian ya dalam jual beli, ketidakjelasan dalam akadnya, dalam jual belinya, lalu tidak ada nilai yang pasti di sana, dan juga kita tahu kan underlyingnya kripto itu apa? Nggak ada kan. Kalau misalnya uang kan underlyingnya emas jelas itu sebagai patokan ya. Tapi kalau Bitcoin atau dalam cryptocurrency itu lu nggak bakal tahu gitu loh. Kapan naik turunnya itu hanya semacam seperti pertaruhan saja gitu, dan wujudnya juga nggak ada, dia tidak berwujud fisik. Jangan bilang sama kayak pulsa ya, jangan, itu beda. Ini kita lagi ngomongin nilai seperti mata uang kan, jadi dijadikan seperti mata uang kan. Nah, sedangkan di Indonesia hukumnya pun juga belum jelas nih untuk cryptocurrency. Nggak ada landasan hukumnya gitu, dan kita tidak tahu ya secara pasti ya. Tidak seperti yang real lainnya ya. Contohnya kalau kamu mau berinvestasi jangan di cryptocurrency, tinggalkan, pakailah emas atau berinvestasi di tanah mungkin. Jadi di sektor real aja gitu. Mau jadi reseller, dropshipper, oke gitu, itu lebih bagus daripada kamu bermain cryptocurrency ya. Bit yang sudah sebagian besar ulama sudah mengharamkannya, atau paling enggak tuh di sana ada unsur goror yang tadi itu gitu ya. Mungkin kamu punya banyak alasan ya, buat kamu pemain cryptocurrency pasti punya berbagai macam alasan untuk membenarkan ini ya, karena berpatokan kepada ulama yang membolehkan. Jadi memang ada ulama yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Namun saya lebih baik condongnya ke yang mengharamkan saja ya. Karena buat apa sih permainan yang bentuknya tidak mempunyai nilai dan fisik ya yang jelas gitu. Oke, kan kita kan juga sering dengar, coba deh kamu simak penjelasan dari Buya Yahya atau mungkin Ustaz Adi Hidayat tentang cryptocurrency Bitcoin ini ya. Semoga kamu nggak terjerumus kepada influencer yang mengajak
main cryptocurrency, ya udah, kalau udah cryptocurrency udah coret gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan buat semuanya, kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai dengan ketamaan. Kalau kita mencari dunia dengan tamak, banyak terbohongi nanti. Kan banyak orang, keuntungan begini, habislah duit, hilang, tinggal tangis. Lah Bitcoin itu, kalau kita cermati, sumbernya dari mana? Anda tahu sumbernya? Siapa yang membuat? Itu perorangan atau organisasi? Coba ditanya saja bingung. Kemudian muncul dari negeri yang kapitalis sana. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak jelas, hanya angka-angka saja, bukan seperti uang yang bisa dipegang dan seterusnya. Kemudian tidak ada pelindung dari negara, jika ada apa-apa bisa diselesaikan urusannya. Coba kalau Anda punya masalah, gimana menyelesaikannya? Sehingga ini bukan fatwa kami, para ulama-ulama yang mengerti tentang prosesnya ini dan yang ngerti urusan syariah, bukan omongan saya, menjelaskan Anda tidak usah berurusan dengan itu dan hukumnya haram. Kalau saya jual beli beras, kelihatan berasnya. Kalau saya beli burung, burungnya ada di sangkar. Kalau burung lepas di awang-awang, nggak boleh dijual belikan. Saya jual ikan di laut sana, ada. Ya jelas. Sehingga dilarang oleh baginda Nabi menjual kambing yang masih ada di dalam perut. Kenapa? Takut kamu tertipu nanti.